Setelah lulus, aku pikir semuanya bakal jelas. Ternyata enggak. Teman-temanku sudah punya arah, sedangkan aku masih bertanya mau kemana. Hah? Apaan nih? Ada benaran, dan datanya juga masih lama. Seolah bilang, aku mau terus nunggu atau mulai melangkah. Aku memang bukan yang paling hebat, tapi aku udah capek meragukan diri sendiri. Dan kalaupun nantinya gagal, setidaknya aku udah berani nyoba. Dan hari ini, aku memilih untuk mencoba. Oh iya, aku kan mau kirim lamaran kerja. Aku bakal kirim resume. Habis itu, surat lamaran kerjanya deh. Oke, kirim. Oh. Insi, ini juga lama ketemu. Iya ya, udah lama kita nggak ketemu. Itu lagi ngapain? Aduh, ini aku lagi urus lowongan kantor nih. Lowongan? Ngapain duduk aja ya? Lowongan apa? Lowongan, perusahaanku lagi buka lowongan untuk office designer. Serius, desainer. Iya, udah diumumin hari ini, baru aja. Aku udah lama sih pengen coba kerja di sana, cuman masih ragu soalnya kan ngurus freelance desainer juga kan. Oh iya, kemarin kamu lulusan S1 desainer ya? Iya. Oh, bisa tuh dicoba kalau kamu pengen ngelamar, kirim aja resume sama portofolionya ke email perusahaan. Oke deh, nanti aku coba cari tahu dulu. Oke, lihat dah. Eva lagi ngapain? Kita istirahat. Nanti makan siang. Nanti aja deh Bu, lagi dengar-dengar Proyek summer. tugas di desain lagi naik banget. Juga kami mulai kewalahan Bu. Kalau kayak gini sih kita harus nambah anggota baru. Iya sih, tapi emang bisa Bu. Nanti saya coba sampaikan kepada direktur. Soalnya ini terkait keberlangsungan perusahaan kita. Dan hal ini harus kita rapatkan. Oke Bu, saya nanti bakal biasa juga saat kita rapat Bu. Tolong kabarin ya Bu. Saya Fadli. Kalau begitu saya duluan ya, soalnya jam istirahat sudah mau selesai. Iya Bu. Permisi Ibu, tadi saya dapat laporan dari tim desain kalau mereka itu membutuhkan penambahan desainer karena mereka merasa kewalahan dalam pengerjaan desain. Apa nggak bisa ditunda? Tidak bisa Ibu. Kalau begitu, tolong konfirmasi ke bagian HRD dan tim desain ya. Jam berapa ya Bu? Jam 12 siang di ruang rapat direktur. Siap Bu, nanti saya kirimkan undangannya. Terima kasih, saya kenal. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir pada pagi hari ini. Karena waktu kita terbatas, langsung saja kita mulai rapat pada pagi hari ini. Sesuai agenda hari ini, kita akan membahas laporan yang terakhir ini. Saya terima dari divisi desain, saya mendapat informasi bahwa ada kendala yang cukup serius terkait SDM di sana. Nah, saya ingin mendengar langsung nih dari saudara Revan. Baik Bu Ibe.
Jadi betul untuk saat ini bagian divisi desain kita ini mengalami peningkatan tugas yang cukup signifikan. Permintaan desainnya itu sangat banyak Bu. Apalagi untuk presentation sekarang ini cepat sekali jumlahnya. Dua desainer kita ini yang sudah ada, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja kewalahan. Berarti ini kondisi yang berlangsung beberapa waktu ya? Iya Bu, jadi sudah sekitar 3 mingguan ini. Kalau saya rincikan mulai ini saja kami harus mengurus desain untuk 3 kategori sekaligus Bu. Bener banget sih Bu, dan saya lihat dari laporan HR itu memang ada terjadinya peningkatan pekerjaan, dan saya nonton dalam beberapa hari ini dari divisi desain itu memang workload-nya cukup berat Bu. Baik, saya mau lagi. Jadi emang ada kebutuhan mendesak ya. Kalau menurut HR sendiri gimana? Apakah memang harus ditangani? Saya memang harus ya Bu ya, terlebih kalau misalkan kita biarkan bakal berpengaruh ke mental mereka, mungkin dari desain mereka juga bakal berpengaruh. Dan banget Bu, mereka sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi memang SDM-nya yang betul. Baik, jadi masalahnya jelas ya, pekerjaan meningkat, kalau tenaga kurang, apakah ada opsi atau solusi lainnya? Izin Bu, mungkin dari kami 5M menyarankan untuk kalau pekerjaan untuk posisi desainer itu menambah 1 desainer untuk membantu kerja dari Masuk akal, tapi saya ingin dengar juga dari divisi desain. Gimana menurut Anda, Rifani? Kalau itu sih saya sangat setuju sekali ya Bu. Apalagi yang seperti dikatakan mungkin si tadi, kalau ada hal yang sangat mengajar, itu pasti akan membuat pekerjaan kami itu lebih ringan Bu. Baik, apakah ada pendapat lainnya? kalau menurut saya sih itu merupakan solusi terbaik ya Bu, jadi kita masih mampu untuk menjadi satu orang yang baik. Baik, kalau gitu kita sepakati dulu ya. Kita akan buka rekrutmen untuk posisi desainer fashion. Gimana, semuanya setuju? Setuju. Sebelumnya saya minta saya buatkan pengumuman. Kita tentukan dulu kualifikasi lengkap supaya lawan kita jelas dan terarah ya. Baik Bu, akan saya jalankan, tolong disampaikan untuk kualifikasinya. Untuk kualifikasinya yang utama tentu kita harus memiliki kemampuan desain digital ya, supaya bisa jadi nilai tambah. Oh iya Bu, nama message dulu ya supaya kami langsung bisa nilai dan bisa dilihat. Setuju, tambahkan juga kreativitas tinggi dan mengikuti tren fashion ya. Nah untuk nilainya kayaknya minimal D3 atau S1 desain fashion atau desain yang relevan. Oh ya, satu lagi, lebih bagus tuh kalau dia itu paham dasar pola dan juga desainnya. Itu tuh sangat penting untuk final produksi nanti. Tambahkan juga kemampuan bekerja di bawah tekanan dan mampu menyelidikkan ya, karena dan bekerja di desainer itu cukup ketat. Baik Bu, akan saya ulang. Yang pertama, pendidikan minimal D3 atau W1 desain. Yang kedua, menguasai aplikasi desain. Yang ketiga, wajib mempunyai resume. Yang keempat, kreatif dan mengikuti tren fashion. Yang kelima, paham pola, warna, dan jenis kain. Yang keenam, bisa kerja di bawah tekanan dan deadline. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. Iya, itu juga tentang semua tentang. Kalau begitu Seto, nanti kamu buatkan yang pengumuman lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi kita ya. Baik Bu, nanti saya akan buatkan desain postingannya ya. Ya, setelah selesai nanti konfirmasi dulu ke bagian HRD dan divisi desain. Baru saya untuk ACC kalau sudah oke, baru bisa kamu posting di akun Instagram resmi Seniora ya. Baik Bu, akan saya kerjakan saat rapat ini selesai. Terima kasih semuanya. Kalau gitu dapat kita simpulkan bahwa kita membuka akun rekrutmen posisi desainer di Seniora ya. Kualifikasinya sudah ada, nanti tinggal tunggu sekretaris membuat pengumuman lowongan pekerjaannya. Bagaimana semuanya? Mungkin sampai di sini aja ya untuk rapat pada hari ini. Terima kasih semuanya. Mari kita laksanakan tugas masing-masing dengan baik dan semoga program ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu.
Permisi, saya masuk. Nah, izin masuk Ibu, selamat siang. Saya Langsung aja. Terima kasih. saya terima kasih ya. Kita langsung aja ya, Mbak ya. Bisa perkenalan diri dan juga jelaskan latar belakang Mbak di Indonesia. Ya, jadi sebelumnya Hizunda perkenalkan nama saya Devi Fiatri. Saya merupakan lulusan angkatan 1 Fashion Design di Universitas Agraria Jakarta tahun 2017 dan saya berfokus pada desain dari konsep yang elegan dan minimalis. Dan selain itu saya juga memiliki beberapa pengalaman sebelumnya. Saya akan menjadi asisten desainer dan juga fashion designer di dua brand yang berbeda. Pengembangan gaya desain yang lebih habis ini. Jadi saya biasanya mencerminkan cara berpikir saya yang paling itu membuat saya lebih fokus pada detailnya, pada orientalnya, dan bagi saya fokus itu juga efisiennya konsep yang timeless dan juga sustain, dan saya rasa konsep ini cocok banget diterapkan dengan vision dari mental ini sendiri. Bagus banget. Tadi baru menyebutkan kalau Mbak pernah memiliki pengalaman kerja ya. Bisa ceritakan nggak proyek atau kontribusi Mbak ketika bekerja saat itu? Oke, waktu itu saya menyumbangkan seperti dari 45 Desember di luar. Karena Desember itu saya menjadi kontribusi utama untuk menjelaskan proses mulai dari pembuatan awal sampai tahap akhir itu memastikan agar desain duluan itu sampai implementasinya dilakukan dilakukan dengan efisien. Jadi saya memantau seluruh prosesnya dari awal sampai akhir. Beda juga sebenarnya karena initiative proses itu memang krusial banget. Dan saya mau nanya nih, kalau Mbak dalam kerja sama tim itu yang seperti apa? Jadi saya termasuk tipe orang yang kolaboratif ya, dan saya juga bukan ada yang merasakan karena biasanya aku berbisnis nggak kayak industri dan di produksi maupun di marketing untuk menyalurkan transaksi, karena biasanya komunikasi profesional itu adalah kunci hasil MOPH. Oke, tadi kamu menanyakan nih tentang ekspektasi gaji. Nah, pasti kisaran gaji yang akan kamu sisi yang ada. Kalau untuk ekspektasi gaji, saya terbuka untuk diskusi berdasarkan tanggung jawab dan pengalaman tersebut. Saya memiliki ekspektasi jadi saran yang kompetitif sesuai dengan standar industri dia. Namun bagi saya sangat berkembang untuk hubungan kerja dan ruang yang sehat untuk bisa berdiskusi secara hidup juga menjadi pertimbangan dari saya. Iya, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya mau tanya nih untuk kelebihan dan kekurangan bisa dijelaskan? Oke, mungkin kalau untuk kelebihan saya sendiri mulai dahulu saya tentang harap kelebihan dan saya juga risiko harap deadline dan saya juga punya visualisasi yang saya rasa kuat untuk desain minimalis ini. Dan kalau kelemahan saya cenderung fokus pada satu jam, jadi itu ada pembuat saya yang mampu untuk mendesain tapi sudah semua tersebut berdasarkan pengalaman yang sebenarnya dan juga sebelumnya juga sangat itu mengatakan banyak suatu membuat saya dapat dunia saya sendiri. Jadi sebelum deadline yang dibuat saya buat dengan palsu itu terlebih dahulu agar nantinya tidak lebih dari batas yang telah ditentukan agar biasanya itu tetap sesuai saja. Kami sangat menghargai kejujuran Anda dan upaya Anda dalam mengatasi kelemahan gaji. Sekarang saya mau nanya, Mbak ingin bertanya nih untuk ada buat saya ingin tahu gimana cara seseorang mendesain kehidupannya dan sebenarnya mendesain itu dalam proses
Baik, terima kasih Mbak Ina atas pertanyaan yang sangat berwawasan. Mungkin kami akan menghubungi BTS jawabannya nanti ya. Mungkin cukup sampai sini Mbak ya untuk sesi wawancara akhirnya. Dan mungkin dalam 7 hari ke depan kami belum tahu saatnya BK lolos pada tahap wawancara akhir dan lanjut ke wawancara sekarang. Cukup sekian Mbak. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat masuk. Jadi banget. Terima kami berdua. Ini untuk surat omongan dari guys. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kalau semangat menggunakan singkat waktu bisa jelaskan kunci serta diri Anda dan juga jelaskan cerita beberapa di Indonesia. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Zulfata Zahri, bisa dipanggil Lazwa, dan saya merupakan lulusan S1 Desain Mode di Institut Seni Jakarta pada tahun 2025. Saya merupakan orang yang teliti dan juga konsisten dari dunia bisnis. Oke, karena sudah ya. Sebenarnya lagi kan membuktikan desain itu karena bekerja-kerja lagi berikan nih. Apa yang harus Anda ketahui bahwa mengingat untuk jadi bakat ini lagi dan Ya, baik. Justru karena itu Mbak saya tertarik karena di Selia sendiri saya lihat itu sistemnya udah terstruktur dan juga jelas. Dengan begitu lingkungan yang tempat saya kerja, saya merasa yang di sana. Dan juga kan ada deadline dan juga standar ya. Nah, karena saya orangnya tidak konsisten, maka dari itu saya merasa akan kita kerja di situ. Mbak Najwa terkait tekanan kalau misalnya Najwa mengadakan dengan beberapa tugas dalam deadline kaji beberapa kira-kira gimana strategi Mbak Najwa untuk menyelesaikan tugas tersebut? Nah, untuk strategi saya sendiri, saya menggunakan yang namanya timeline ya. Nah, jadi dengan deadline itu saya susun secara rapi, yang mana deadline yang terdahulu itu yang akan paham saya pada bagian sehingga untuk suatu perbaikan atau revisi desain ini dapat dilakukan dengan cepat dan juga baik lagi ke depan. Jadi itu tentang akan struktur gitu loh. Oke, baik, Mbak Najwa, jika Anda bekerja dalam diri, peran apa yang bisa Anda ambil dan bagaimana Anda berkomunikasi jika ada isu yang Anda rasa terlalu berisiko dan lebih. Baik Bu, jadi saya cukup nyaman berada di peran pelaksana. Jadi di sana saya dapat menyesuaikan briefing dan juga standar yang telah ditetapkan. Nah, jika ada perbedaan pandangan di salah satu rekan saya akan menjelaskan dengan cukup objektif, juga dengan referensi ataupun juga contoh-contoh dari beberapa Indonesia sendiri. Jadi saya memberikan sudut pandang dari saya itu. Jadi tapi itu juga tergantung dari keputusan kami nantinya ketika berbisnis. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Sejauh ini Mbak lihat, saya mau tahu untuk kelebihan dan kekurangan Mbak Najwa, bisa yang boleh jelaskan? izin menjelaskan dulu untuk kelebihan serta kekurangan saya sendiri. Untuk kelebihan saya cukup ceritakan, teliti dan juga konsisten sehingga desain yang saya buat khususnya akan berkembang baik. Untuk kekurangan saya sendiri, saya merasa kurang bisa untuk membuat kelompok sama gitu. Selain ada referensi dan komunikasinya, itu sih menurut saya. Sehingga saya harus lebih belajar tapi bagian situ. Oke, terima kasih atas videonya Mbak Najwa. Terakhir ini saya mau nanya ekspektasi gaji yang Mbak Najwa di posisi yang baik di lapangan. Nah, untuk gaji sendiri, mungkin hal ini dapat kita dipikirkan nantinya dalam ada dari perusahaan ini. Namun untuk kisaran gaji sendiri, ekspektasi saya itu sebesar 9 juta per bulannya. Itu dilihat dari perusahaan yang cukup besar dan juga dengan kerja yang cukup makan waktu tersebut.
Terima kasih banyak mungkin dapat menjelaskan beberapa sesi pertanyaan ini. Hari ini mungkin Mbak Nazwa punya pertanyaan kepada kami. Izin bertanya Ibu untuk jadwal bisa Yoga sendiri untuk posisi di salah dissertation ini benar apakah menyesuaikan dengan pekerjaan kemudian lain atau ada toleran atau versi itu aja gitu? Yang jual kerja itu sama seperti yang lainnya karena jualnya dari sesuai jadwal ya. Terima kasih Bu. Oke, mungkin cukup sekian sesi wawancara kami ini. Kalau seandainya Mbak Nazwa lolos pada tahap ini, akan segera kami hubungi untuk lanjut ke tahap wanita itu pada Nazwa ya. Baik, terima kasih Mbak Nazwa. Izin mungkin Permisi. Ya, selamat malam. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah berkelakar saya balik di sana adalah sebagai kepala desain di sini hingga ada orang bisa mungkin sebelumnya membahas juga ya jadi langsung saja berdasarkan pengalaman di Panggul dan juga jelaskan dan cerita bisa dalam Oke, selamat pagi orang yang bisa. Perkenalkan nama saya Rebecca Yudi, Pengalaman Bangsa Sampai Bashir Desain dari Universitas Paramadina Jakarta tahun 2002. Jadi untuk ciri khas desain saya sendiri, saya memilih desainnya minimalis, halnya dan juga workflow. Dan ciri khasnya saya lebih prefer ke bahan yang kiabu dan juga warna netral dan kayak kulit juga. Saya nyaman kayak itu karena menurut saya harus lebih fokus pada kualitas dan fungsi, dan saya rasa ini cocok sekali dengan image dari brand Saradara itu sendiri. Setuju sih, setelah ini pas banget mereka. Saya juga penasaran inspirasi desain biasanya datang dari mana ya? Terutama kalau misalkan mereka itu harus tren yang baru. Kayak kalau saya sendiri biasanya saya desain dari lokal dulu, baru saya sesuaikan dengan mas lokal. Jadi inspirasi itu menurut saya bisa datang dari mana saja sih, tapi yang paling penting itu desain itu harus realistis dan bisa dipromosi secara langsung. Dan kalau saya sendiri biasanya menerapkan metode MTM, alternatif modifikasi. Jadi setelah dari desain global itu saya sesuaikan lagi dengan pasar lokal kita dan disesuaikan lagi nantinya dengan brand ciri khas dari saya itu sendiri, baru kemudian bisa lanjut ke tahap produksi. Jadi itu sangat penting, jadi kalau nanti kami kasih link untuk produksi baru maka apa yang ada lainnya. Oke, sebelumnya saya harus pahami dulu hal betul bagaimana brand direction dari market dan desainer itu sendiri. Setelah itu saya bisa desain brand, kemudian membuat yang menyamarkan visi misinya, baru kemudian saya bisa melanjutkan untuk membuat spesifikasi. Saat pitching atau uji sampel, kualitas apa yang biasanya Mbak Ika perhatikan? Kalau saya biasanya fokus ke filmnya yang banyak, terus juga bagaimana terlihatnya, jatuhnya bahan, dan juga kita harus deteksi. Dan saya pastikan bisa di kertas itu bisa saya realisasikan ada benar-benar tercermin di produk akhir itu nantinya. Dan mungkin juga nantinya bakal aja penyesuaian teknis minor supaya misalnya itu tetap berapa. Oke, misalnya bagus. Oke, kalau kami nanti kita kontribusi apa yang paling ingin Anda berikan misalnya? Kalau dari sendiri saya membantu perkuat identitas dari brand Samuara, membangun brand warnanya dengan koleksi yang pastinya konsisten dan juga udah, karena konsistensi itu sangat penting untuk membangun brand warnanya dan ciri khas itu bisa banget di hati para customer-nya. Dan selain visual, saya juga ingin berkontribusi pada desain yang kuat juga dari segi visual. Setuju sih, itu bagus banget ya. Baik, mungkin kita cukup saja untuk wawancara hari ini. Kami sudah mengenai dan mulai bergerak. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Baik banget kesempatannya. Saya berharap nantinya saya dapat bergabung dengan BBM Saluka dan harus kesempatan saya bisa berkembang dan berkontribusi pada perusahaan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Mungkin nanti tanggal 2 dan sebenarnya kalau Mbak udah lulus, ya Iya, masa dulu. terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, siapa sok? Selamat pagi, ngapain? Bagaimana sama lupa? Perkenalkan, saya Fani. Saya adalah pakar desain dari sini. Dan juga ini ada Luisa. Kemudian ini juga tentu ya sama Luisa. Jadi langsung aja silakan mengenalkan di Fani dulu dan juga menjelasin ciri khas dan desain yang kamu buat. Yang baik, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Alif Zifana Zani. Saya merupakan lulusan S1 Desain Mode di Institut Seni Jakarta tahun 2005. Untuk desain saya sendiri, memiliki ciri khas yaitu lebih ke ada sastra dan band gitu. Terus juga ada foto yang selalu ada di media desain saya itu motif bunga, motif press dan juga segar gitu. Terus saya juga adalah orang yang berfokus pada perkembangan di dunia fashion, mulai konten-konten yang visual juga identitas brand. Oke, setelah dijelaskan kasus, jadi kedepannya channel ini gua coba ganti style yang mana sebenarnya itu untuk mengalih pasar muda. Kalau kamu nih bisa bikin konsep visual yang agak atau tua, kamu mau yang lain ada? Jadi untuk bapak mahasiswanya dengan untuk saya sendiri saya akan melakukan pendekatan distribusi untuk melihat pasar wilayah istimewa dan dengan begitu saya mengetahui tren apa yang sedang terjadi. Nah dari sana dengan tren-tren yang sudah ada itu bisa saya kembangkan ke area yang lebih modern lagi. Jadi tidak akan menghapus ciri khas dari desain itu sendiri, namun dikembangkan agar lebih baik dan lebih menarik serta untuk menjadikan suatu desain yang terlihat lebih segar. Berarti tetap lengkap dengan desain yang lama ya, Rai? Sebetulnya kami ini sedang mencari identitas brand yang lebih kuat dan juga berani. Kalau teman mengacu yang sudah ada, bukankah itu terkesan brand apa? Baik, saya memahami maksud Bapak. Tapi bagi saya, menjaga benang merah dan mengacu identitas lama itu bukan berarti bermain aman lah. Tapi memastikan arah baru yang diambil itu telah konsisten dan juga bisa menjadi bahan pasar. Eksplorasi itu tetap bisa dilakukan Bapak. Hanya saja saya lebih nyaman jika kayak eksplorasi itu memiliki dasar yang jelas dan juga tujuan yang sudah terukur dan juga terarah. Tapi Pak Nazul ini emang sangat hati-hati banget ya, padahal sejujurnya ritme pekerjaan di saya ini cukup mepet gitu, dan kami itu sangat membutuhkan orang yang benar-benar berani ide. Kira-kira Mbak saya nggak sih jangan itu? Tentu saya siap lebih dulu, namun dalam proses desain saya akan biasa menjaga keseimbangan antara keberanian dan juga keseimbangan eksekusinya. Saya mungkin tidak langsung melompat bawah jauh, tapi saya berusaha memastikan bahwa setiap ide itu yang diajukan bisa ditanggungjawabkan untuk kedepannya. Baik, Mbak juga mungkin itu saja kesempatan pada ini. Dan nanti jika lolos kami akan hubungi dalam seminggu ke depan ya. Sudah terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga kedepannya nanti saya bisa diterima di Liga dan Kuping. Terima kasih Mbak. Iya. Siap semuanya. Siap.
Oke semuanya, semua udah beres di wawancara ya. Persaingannya cukup ketat. Finalisnya ada Nazwa dan Erika. Gimana nih menurut kalian siapa yang pantas di senior badminton? Saya dari tim HMB ya, jadi kalau dari skill dasar keduanya itu antara Erika dan Nazwa itu semua oke, tapi untuk beberapa mindsetnya si Erika tuh menunjukkan bahwa dia itu lebih jauh daripada si Nazwa. Untuk Lisa, Erika aku nanya bagaimana dia bisa improve di sana dan juga dia terlalu fokus ke apa yang sudah dia kuasai, jadi kesannya Nah, itu nambah banget sama wawancara. Saya mau ngasih Najwa yang harusnya yang paling signifikan buat dia, tapi dia malah yang aman loh. Oh, jadi dia itu kalau ngambil resiko kreatif ya? Iya bu, dia jelas bilang penting solusi yang sudah tinggi daripada ambil resiko buat identitas dari kita ini. Padahal kita lagi butuh banget dengan foto. Tapi sebenarnya kalau si Najwa itu orangnya sangat kreatif untuk membuat perombakan desain yang ada sebelumnya. Jadi dia itu orang yang lebih mempertahankan ciri khas dari desain si Seliore sendiri. Tapi apa yang dikatakan Pak Aitan itu juga betul bisa. Nah, saat ini kita lebih butuh orang yang out of the box. Walaupun sebenarnya Najwa itu baik untuk mempertahankan diri secara tidak ada. Jadi kalau Nazwa ini kita ambil resiko stagnannya tinggi ya? Betul, dia bagusnya kalau timnya udah stabil dan juga cuma butuh eksekusi. Tapi buat tim yang lagi kena kerjaan dan juga sudah berkosan tahu, dia tuh perempas kita tuh butuhnya yang punya nyali eksplorasi bu. Kalau dari sisi Erika, dia itu siap banget sama user centered approach-nya. Dia itu lebih condong lebih fokus kepada solusi pengguna daripada hanya keindahan visual. tapi ya kalau saya lihat saya jadi benchmark saya doakan itu mampu mengubah kain-kain tradisional jadi pakaian yang modern dan juga Tapi kalau kita lihat lagi, ya, tadi masih cocok dengan urusan kita. Karena daerah kita ini kan lega dan juga punya banyak pengalaman juga. Oh iya, saya ingat kalau si Erika itu dia jauh lebih kreatif soal lagu daripada Najwa. Sedangkan Najwa itu dia punya ekspektasi dari sisa 5 juta. Dimana si Erika itu dia jauh lebih masuk akal sama kayak dia mengatakan. Tapi ya mereka berdua itu terbuka nih untuk berdiskusi soal tadi. Jadi kalau saya lihat si Najwa ini, ya, dia kayaknya lebih tahan budgetnya yang dia tawarkan. Jadi kemungkinan usaha ini nggak bisa mengimbanginya. Jadi kita dihadapkan di dua pilihan ya. Yang satu ada yang pintar, tapi kaku, yang Nazwa itu, lalu ada yang berpotensi dan mau belajar, ada Erika, banyak. Kalau itu saya yakin bu dengan mentoring dan juga dari bisa kita, dan ini pasti dia bakal cepat berkembang. Dia juga punya mindset yang mau maju, jadi lebih mudah menurut saya. Kalau dari semua sisi sih Erika itu jauh lebih klik dalam kultur perusahaan kita yang serba cepat dan lebih mudah itu untuk memenuhi dia. Jelas Maslow gugur bukan karena dia nggak bagus ya, tapi karena dia terlalu takut gagal dan nggak perlu eksplorasi konsep saat negara lagi butuh terobosan. Kita nggak butuh desainer yang cuma cari aman, kita butuh faedah. Oke, kalau gitu udah fix ya. Kita pilih Erika. Lisa urus surat penawaran kerjanya. Seto suruh telepon dia ini mbak. Siap. ini siapa untuk surat kerjanya. Baik, terima kasih besar. Langsung kamu hubungi saja ya Seto. Oke, baik, Bu.
Ibu, saya izin keluar untuk menelpon sebentar. Ya, silakan. Halo, dengan siapa? Selamat sore Enta, saya Seto dari perusahaan Celiora. Iya, Bu. Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh dan ini kami menginformasikan bahwa Anda terpilih sebagai desainer Celiora. Terima kasih, Ibu. Kami berharap Anda bisa mulai bekerja hari Senin depan dan kontrak akan kami kirim melalui email. Baik, saya siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin nanti ya. Setelah lulus, aku sempat ragu pada diriku sendiri. Tapi, hari ini aku tahu, keberanian kecil itu membawa aku ke sini.